Good morning, I am Tani Angelina as your presenter this morning. Online games have become a trend among teenagers. Online games have a big impact on the development of teenagers. We have connected with our reporter who will ask various groups for their opinions regarding online games. Ya, kalau menurut saya game online ini sangat berdampak sekali ya untuk anak-anak kita, apalagi calon generasi pemimpin masa depan. Di mana game online ini kalau kecanduan itu bisa mengakibatkan anak juga mengalami penurunan prestasi di sekolah dan terganggunya fokusnya, konsentrasinya, dan ini juga berdampak jangka panjang untuk masa depan dan karir anak kita di masa depan. Berarti bikin dia jadi lalai ya, Bu? Iya, benar. Kalau dampak untuk generasi Indonesia kira-kira gimana tuh bagi negara kita itu? Ya, baik. Ini pasti sangat berdampak karena kan misalnya dari anak-anak nih fokusnya udah terganggu, prestasinya juga sudah terganggu, sampailah di masa yang akan mendatang, tentu dia akan mengalami misalnya penurunan kayak keterampilannya, IQ-nya, karena saat sekolah juga tidak fokus mengikuti pelajaran. Nah, ini juga nanti akan menghasilkan generasi-generasi yang IQ-nya juga lemah. Jadi menurut Bapak sendiri sebagai seorang peneliti, bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena game online? Fenomena game online ya. Saya peneliti di bidang, jadi salah satunya saya juga sempat di perusahaan membangun kebijakan. Nah, persoalannya kalau kita bicara tentang game online, bagaimana sebenarnya konsep game online ini dalam perspektif kebijakan maupun dalam sudut pandang masyarakat sendiri. Nah, kalau saya secara pribadi, saya mendukung game online. Kenapa? Game online itu di zaman sekarang sudah menjadi profesi. Persoalannya, di kalangan orang tua tidak seluruhnya yang memahami tentang game online. Dan kita juga tidak bisa mencari tentang dampak negatif dari game online. Nah, kalau dalam konteks kebijakan, di Indonesia sudah mulai ada arah untuk memperkuat game online sebagai salah satu profesi yang diakui negara. Itulah makanya kementerian dirubah sekarang. Nah itu sudut pandang saya. Tapi bagaimana sebenarnya konsep pemahaman antara game online di kalangan antar generasi? Di generasi muda sekarang banyak anak-anak yang bermimpi ingin jadi gamer. Kenapa? Karena kenyataannya secara ekonomi seseorang yang berhasil menjadi gamer itu finansialnya sangat kuat, untungnya sangat kuat. Tetapi untuk bisa menjadi gamer itu sama dengan olahraga. Artinya apa? Tergantung dari kemampuan dan latih seseorang. Tidak hanya bisa mengandalkan karena hobi. Tidak semua orang hobi olahraga, tapi tidak semua orang kan bisa menjadi olahragawan. Kayak gitu juga game online. Jadi sudut pandang game online ini yang harus dirubah. Profesi yang dibahas di sini sebenarnya profesi yang terkait dengan olahraga. Nah, di orang tua sendiri yang dilihat adalah kecintaan anak-anak dan angan-angan mereka untuk menjadi gamer itu justru tidak menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan. Misalnya, kebanyakan anak-anak kalau sudah dia menjadi atau memiliki hobi gamer, dia cenderung itu mengabaikan yang lain. Ya minimal pelajaran sekolah. Jadi kesimpulannya rata-rata di kalangan orang tua itu pasti menolak tentang gamer. Tetapi sebagian besar anak-anak yang kalau kita lihat dengan perkembangan dinamika kehidupan sekarang dan teknologi sekarang itu banyak bermimpi menjadi gamer. Hal seperti inilah yang harus diselesaikan tidak hanya di kalangan pemerintah, tetapi juga di kalangan masyarakat. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bapak. Thank you, Adit. Now we move to Joy. Sebagai remaja yang suka bermain game online, menurut kamu apa dampak yang kamu rasakan di kehidupan kamu sehari-hari? Bagi saya, jika terlalu sering bermain game online itu, kita akan lebih lalai terhadap pelajaran yang diberikan di sekolah. Tetapi jika kita pandai mengatur waktu dan belajar maupun bermain game online, maka game online itu tidak akan berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Thank you, Joy. This all information we can get. I am Sunny Angelina. Thank you for listening.